Halo semua, kita masuk ke dalam sesi ke-8 dari Agile Software Development yang akan membahas mengenai sprint planning. Oke, seperti asal katanya sendiri, di sini kita akan membahas mengenai perencanaan dari sprint. Kita lihat kembali dari sprint framework secara keseluruhan, posisi dari sprint planning adalah setelah penentuan product backlog. Sprint planning ini merupakan sebuah perencanaan untuk melakukan sebelum melakukan eksekusi dari sprint. Nah, di sini dapat kita lihat lebih detail apa saja activity dari sprint planningnya. Dibagi menjadi 3 bagian, input, aktivitas, dan outputnya. Input dari sprint planning adalah product backlog itu sendiri, yang sudah didiskusikan, yang sudah didetermine oleh product owner. Lalu berikutnya kita butuh informasi mengenai velocity, kecepatan, atau istilahnya kapasitas yang bisa dipenuhi oleh tim development yang ada. Dan berikutnya adalah constraint dan beberapa initial sprint goal yang ada. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi input di mana ada beberapa kegiatan dari sprint planningnya. Pertama adalah determine capacity-nya. Kita akan bahas khusus nanti mengenai penentuan kapasitas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah kita memilih PBI. Pemilihan product backlog item sebaiknya dengan melihat priority-nya. Priority yang utama akan kita kerjakan terlebih dahulu. Namun tidak semudah itu. Ketika kita melakukan memilih berdasarkan prioritas, ada kendala dalam time framing-nya. Kita bisa memilih 10 PBI utama untuk jalankan di sprint, namun ternyata time framing-nya kurang. Jadi kita bisa memilih misalnya 9 PBI utama, lalu dilanjutkan dengan PBI ke 11, 12, atau 13 yang memang masih mungkin dilakukan dalam time framing yang ada, dalam batasan waktu satu sprint yang ada. Simpelnya seperti itu. Lalu kita akan melakukan refine sprint goal dalam proses sprint planning tersebut, dan kita memastikan bahwa sprint tersebut dapat dilaksanakan. Lalu kita akan mulai atau istilahnya finalize komitmen untuk memulai sprint. Nah, setelah kita melakukan sprint, nanti kita akan menghasilkan, ini masih kita bahas mengenai sprint planning. Jadi hasil akhir dari sprint planning itu adalah sprint backlog. Sprint backlog mirip seperti product backlog. Intinya adalah fitur-fitur apa saja yang harus dikerjakan. Dan di sini, kalau kita bahas mengenai product backlog, akan lebih general, fitur-fitur apa aja, product backlog apa aja itemnya yang harus kita selesaikan dalam satu scrum. Namun ketika kita move ke dalam sprint backlog ini isinya akan lebih refine, akan lebih detail. Satu product backlog kita akan bisa kita bagi menjadi beberapa subtask. Contohnya kalau di gambar kita bisa lihat balok berwarna biru. Ketika masuk ke dalam sprint backlog, dia akan dibagi lagi menjadi beberapa kubus abu-abu. Contoh yang pertama, satu product backlog bisa dibagi menjadi 3 tugas kecil yang kita sebut sebagai sprint backlog. Dan selain dari segi tugas yang lebih detail, lebih refine, dari waktu kita juga harus buat lebih detail. Product backlog kita dapat estimasikan dalam bentuk hari. Namun ketika kita masuk ke dalam sprint backlog, kita harus prediksikan dalam bentuk hours. Nah, ini menuntut proses planning atau estimation yang lebih detail. Oke, selain sprint backlog, output lain dari sprint planning adalah sprint goal-nya. Masing-masing sprint akan memiliki sprint goal yang akan dijadikan output patokan dalam eksekusi dalam pelaksanaan sprint itu sendiri. Oke, next kita akan bahas mengenai siapa sih sebenarnya yang melakukan sprint planning ini. Berdasarkan responsibility dari Scrum Roles yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa responsibility utama dari sprint planning ini adalah si product owner. Namun, harus berkolaborasi dengan development team dan Scrum Master. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang melakukan sprint planning activity ini adalah keseluruhan dari Scrum team yang terdiri dari product owner, Scrum Master, dan juga tim development itu. Oke, kita akan bahas yang saya sebutkan tadi dalam penentuan kapasitas. Jadi kapasitas ini kita dapat lihat pada table determining effort hour capacity. Penentuan kapasitas ini didasarkan pada jumlah dari tim development dengan available time dari masing-masing tim development.
Pada contoh di sini disebutkan kita memiliki 5 person team, George, Betty, Raja, Simon, dan Heidi. Dan masing-masing mereka memiliki available days-nya 10, 8, 8, 9, 10. Dari masing-masing ini kita harus menentukan per hari berapa jam yang bisa mereka spare untuk involve dalam proses Scrum-nya. Contohnya, meskipun George involve dalam jumlah hari yang lebih banyak 10, namun hours per day-nya 4-7. Bisa lebih sedikit dibandingkan dengan Betty yang available days-nya 8, namun hours-nya kita start dengan 5-6. Oke. Jadi dengan kita memiliki jumlah hari yang available, jumlah hours atau jam yang available, kita dapat kalikan sehingga kita dapat available effort hours. Contohnya George kita dapat 32 hingga 56 effort hours yang available, Betty 30 sampai 36 effort hours, dan seterusnya, sehingga in total kita dapat 140 sampai 197 effort hours. Nah, effort hours inilah yang kita jadikan patokan dalam penentuan kapasitas. Jadi istilahnya berapa banyak sih hours atau jam yang available dalam sebuah sprint. Sehingga kalau kita sebutkan dalam sebuah sprint ternyata tersedia 140 sampai 197, kita dapat memilih product backlog item sesuai dengan effort hour yang tersedia. Contohnya, kita bisa mengambil total sekitar 20 PBI atau 10 PBI atau 5 PBI yang sesuai dengan effort hours tersebut. Itu adalah salah satu cara dalam penentuan kapasitas. Oke, poin berikutnya yang perlu kita bahas adalah dalam penentuan tim capacity, kita tidak boleh membatasi effort hours tersebut hanya untuk penyelesaian sebuah PBI. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sprint buffer. Nah, kita dapat melihat gambar pada development team capacity in sprint. Total sprint capacity ini akan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah sprint buffer. Yang kedua adalah, ini adalah kapasitas utamanya untuk mengerjakan product backlog item selama masa sprint. Lalu ada personal time off yang harus kita pertimbangkan juga. Other non-sprint commitments dan other sprint activities kayak review, retrospektif yang memang harus dilaksanakan selama sprint. Jadi hal ini yang sebenarnya harus kita pertimbangkan dalam penentuan nanti estimasi PBI yang dapat dijalankan. Kita tidak bisa membagi kapasitas yang ada dengan product backlog item yang ada secara kasar. Misalnya, kita punya kapasitasnya adalah 200 hour effort, sedangkan PBI-nya masing-masing adalah 10, jadi kita ambil 20 PBI utama. Tidak bisa seperti itu dengan mempertimbangkan tadi. Masing-masing kapasitasnya akan dibagi menjadi beberapa poin seperti sprint buffer, personal time off, other sprint activities. Jadi kita bisa lihat di sini hanya memakan sekitar 60 hingga 70% capacity yang seharusnya. Oke, sekian pembahasan mengenai sprint planning-nya. Terima kasih.